Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kembali lagi di video tutorial Rizka. Jadi kali ini kita akan belajar yang namanya itu Firebase. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita itu perlu tahu apa itu Firebase. Jadi kalau misalkan kita cari di Google Firebase, nih, Firebase adalah platform backend as a service atau BaaS dari Google yang dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi web dan seluler. Bisa di iOS ataupun Android tanpa perlu mengelola server sendiri. Jadi Firebase ini dia menyediakan berbagai fitur terintegrasi seperti database real time, Firestore real time database, autentikasi, penyimpanan cloud, dan juga analisis yang memungkinkan developer fokus pada pengembangan sisi klien. Nah, tapi kenapa dibilang mempermudah? Karena di sini dia punya kitab sakti nih. Ini kalian bisa tulis aja ini firebase.flutter.dev atau https firebase.flutter.dev. Jadi Firebase itu adalah layanan dari Google. Nah, ini ya, kita buka ya. Nah, kita mengintegrasikan sebuah layanan Firebase ini dengan Flutter gitu. Jadi kalau misalnya kita cari ya layanan itu ada apa aja gitu. Ada layanan untuk autentikasi, cloud Firestore, menyimpan database gitu, tapi dia JSON gitu. Terus ada juga cloud function. Terus abis itu dia ada cloud messaging. Abis itu ada cloud storage. Terus ada core, ada Croselytics, ada dynamic links, in-app messaging, installations, performing monitoring, real-time database, dan juga remote config. Nah, ini kalau cloud storage ini dia konsepnya kayak Google Drive gitu ya, menyimpan beberapa file-file kita gitu. Kalau misalnya kita mau gunain semua layanan ini, kita harus pakai layanan core ini. Ini yang versi stable plugins. Ini yang versi beta, ini yang versi preview, alpha, dia banyak ya. Deprecated, dia banyak lah ya. Nah, sekarang kita mau belajar yang di bagian stabil aja ya, karena yang paling sering digunakan pada umumnya itu yang stable plugins gitu. Nah, gimana caranya kita mau mengintegrasiin Firebase kita dengan Flutter kita gitu. Nah, ini tempatnya itu ada di sini nih, Firebase flutter.dev gitu. Nah, sekarang apa yang bakal kita bahas gitu? Nah, kita bakal menginstal sebuah project Flutter nih, yang nantinya kita akan integrasikan dengan ini nih, Flutter Fire ini. Nih, kita coba pencet aja get started. Nah, kata ya di sini itu ini pastiin kita udah download ini. Coba kita buka Firebase konsolnya dulu ya.
Coba bentar. Kalau kita ke sini ya, konsol. Kita bukanya .google console.firebase.google.com. Multi-factor authentication, also called two-step, is not required. Ini apa ya guys? Cancel dulu. Lalu kenapa? Wait. Oke, ini kita enter your project name ya. Misalnya apa ya? Fiskas Firebase. Continue. Ini kita sebentar, ini kita enter project dulu. Fiska Firebase, terus continue. Ini continue aja. Nah, ini nggak usah enable Google Analytics, ini kita create project. Nah, ini kita lagi loading. Nah, setelah kita udah punya projectnya, kita berarti udah selesai buat tahap awalnya nih. Nah, sekarang cara instalasinya itu kita harus buat project baru. Kita buka aja terminal. Sekarang kita buat aja di sini. Kita buka di, aku biasanya buat di sini di semester 2. Kita buka terminal. Nah, karena kita pakai get nah ini kan kita pakai get CLI ya, jadi aku belum download sih get CLI.
Ini kita download dulu get CLI nya karena kita bakal pakai get CLI. Nih, itu cara udah activate get CLI ya guys. Oke teman-teman, karena di sini kita pakai get CLI ya, jadi kita tampilkan, kita cari dulu apakah sudah terinstall. Maaf. Nah, oke. Ini dia udah ada ya get CLI nya. Nah, ini langsung aja nih get create project. Misalnya kayak apa ya, Rizka project, misalnya get create project Rizka project. Ini enter. Oke. Select which type of project. Flutter project ya. com. Ini is Swift, ini Kotlin, ini Yes. Terus kalau misalnya nanti kita udah buat sebuah folder kita, yang kita lakukan adalah nanti kita pasang si Firebase mana ya, si Firebase core-nya mana sih core. Firebase core. Kita lihat. Nah, ini kita pakai text pattern aja. Bentar. Ini yes. Oke. Nah, ini dia udah berhasil. Nah, ini udah selesai. Nah, ini kita ini kalau udah, kan tadi kita buatnya di kita buat namanya apa ya? Rizka project.
Wait. Oh alah, ini kita buatnya itu di, alah, sebentar guys. Aduh, tadi aku buatnya di mana? Aduh. Tadi aku buatnya di user. Oke teman-teman, ini kita udah masuk. Nah ini kita lihat project kita. Nah ini kita buka apa spec.yaml-nya. Nah karena kita pakai get CLI, jadi kita buka aja terminal. Terus kita tulis aja, kita saja get install Firebase core. Get install Firebase core. Nah ini kalau misalnya kita udah pakai get CLI itu dia lebih simple ya teman-teman. Nih kalau misalnya kita buka nih facebook.yaml-nya. Nih dia udah ambil versi terbaru di sini ya, Firebase core-nya. Nah abis itu setelah kita masukin, kita harus setup dulu di mana sih? Dia udah agak beda ini ya teman-teman. Ini kita pokoknya kita harus setup dulu. Kita mau pasang di mana? Apakah kita buat di Android atau di iOS atau di web gitu. Nah ini kita perlu setup dulu. Misal kita mau Android ya. Kita mau Android. Enggak. Nih, Android installation. Ini kita buka ya. Kita itu harus konekin Firebase kita ke Android application kita gitu. Nih kita buka yang tadi ya. Nih yang udah. Ini kita continue.
Kita harus konekin dulu. Sebentar, mana ya guys? Nah, ini yang bagian Androidnya mana? Sebentar. Jujur ini bener-bener aku bingung banget ya guys. Aku bener-bener bingung banget. Oh, di sini guys. Walah. Guys, karena ini versi yang terbaru, jadi aku bingung. Ini kita tinggal register aja. Ini kita butuh package name. Nah, ini ada di app level build Gradle. Jadi ini kita cek ya di sini. Itu ada Android ini. Terus kita ada di app di build Gradle. Terus ada application ID. Taruh di app, terus di build.gradle. Android app application ID. Nih, ini kita copy. Terus kita pasang di sini. Nah, ini namanya bisa My Firebase. Nah, ini kan udah nih, bisa kita register app. Oke, lagi loading.
kita download aja. Nah udah. Terus kalau udah kita copy file itu nanti ke dalam si src ini. Di bagian app. Ke bagian app ini nih, ke bagian app. Kita ke download. Oke. Kita tarik ke sini app-nya. Oke, nah ini ya di bawah build Gradle ini. Ini ada Google Service JSON. Terus habis itu kalau udah kita next aja tadi. Habis itu kita katanya harus ngeklik si class path. Di bagian class path mana? home.google.gms. Aneh banget guys, asli aneh banget. Aku bingung banget, ini harus apply yang mana? At this line. Kayak ini deh. Google Service. Ini yang adanya ini. Kayak ini deh, add dependency for the Google Service. Kayak ini deh guys. Coba ya kita kesini. Terus kita ke build Gradle ini. Kita ke Android. Terus kita ke yang bawahnya gitu. Nih. Gradle gitu. Wow, jujur aku bingung banget ini. Tapi kalau misalnya dilihat ya, di sini udah ada Google. Terus di bagian project udah ada Google. Terus di bagian project build script project app level Gradle. Apply plugin yang bagian Google Service.
tambahin di udah. Terus demikian dependensi. Kita copy. Ini gak ada dependensi guys. Ini gak ada dependensi. Kok aneh sih guys, aku juga bingung. Add the dependency. Add your assigning. Specify your unique. Tuh gak ada dependensi guys. Udah kita next aja kali ya. Udah. Ya ini Android itu udah berhasil ya nih. Sekarang coba kita klik ini. Terus kita ke project setting. Gak ada. Aneh. Ya ini. Ini secara general. Ini kita set dulu. Ini nama. Mana? APA. Nih nickname udah My Firebase. Project name, project ID. Nggak ada public sih. Nah ini ada affiliate-nya. Nggak usah, ini juga nggak apa-apa nih. Nah ini kalau untuk yang Android itu udah selesai ya. Kalau misalkan kalian mau iOS itu juga bisa banget, kalian tinggal ikutin aja caranya yang ini nih, iOS installation, macOS installation, web installation. Jadi terserah gitu teman-teman. Oke, kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan part selanjutnya. Nah di part ini kita aku bakal menjelaskan tentang apa namanya? Sebentar nih aku liatin. Tentang autentikasi. Untuk autentikasi nih nanti dia bakal kayak gini. Jadi kan kalau kemarin itu kan kita introduction ya, kita baru aku baru ngejelasin tentang apa namanya, pengenalan tentang Firebase. Abis itu apa nih kemarin itu namanya nih Flutterfire ya kan. Nah, ternyata Flutterfire ini banyak banget kegunaannya dan sangat amat membantu gitu lah. Nah sekarang itu aku mau ngejelasin autentikasi gitu, kayak register, login gitu.
gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya pakai Flutterfire ini dia bakal lebih mudah gitu. Oke, langsung aja ya langsung aja nih aku jelasin. Ya, jadi kita tutupin dulu deh. Aku mau jelasin dari awal dulu. Sebentar. Oke, kita mulai dari awal. Oke. Pertama, pasti kan kita buka di folder lib ini ya, di dalam app. Nah, ini pastiin di dalam app ini ada controllers, ada data, ada modulus dan juga roots. Tapi di sini kita itu bakal pakai controllers, modulus dan juga roots aja. Jadi data ini belum kita pakai ya, karena ini kayak bawaan sih, belum ada isinya juga. Oke, jadi pertama kita buka di modulus. Nah, di modulus ini dia ada home, login dan juga register. Nah, karena kita mau buat register sama login, jadi kalian buat manual ya untuk folder register sama loginnya gitu. Kalau home kan udah bawaan ya, jadi udah. Nah, terus pertama kita buka register dulu deh. Nah, di masing-masing folder register sama login ini dia ada 3 folder lagi yang sama. Ada bindings, ada controllers dan juga ada views gitu. Sama halnya kayak di register juga ada bindings, controllers dan juga views. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita ke register dulu aja kali ya. Oh, nah di controllers ini ada satu, dia ada out controller, autentikasi ya guys. Oke, jadi kita ke out controller dulu. Oke. Jadi ini yang pertama. Di sini kita jangan lupa ya import ini get dart, karena kita kan pakai getx ya. Terus ini sebenarnya nanti di akhir aja sih. Ini karena kita import dari roots yang ini ya, yang app page. Oke, di sini ada class namanya out controller. Nah, jangan lupa karena kita di sini pakai getx, jadi kita extend ke getx controller. Gitu. Terus habis itu di sini kita pakai static out controller instant get find. Nah, ini fungsinya itu untuk biar bisa dipanggil dari mana aja gitu si controller ini gitu. Terus habis itu karena di sini kan kita backend itu pakai Firebase ya. Jadi di sini untuk ambil akses ke Firebase out-nya, di sini kita perlu nulisin Firebase out, habis itu Firebase out.instance gitu. Ya, betul. Oke. Terus habis itu di sini ada variabel untuk menyimpan user yang sudah login di ini nih. Jadi nanti user itu bakal disimpan di sini nih. User apa di sini gitu. Oke. Ini RX itu kalau nggak salah apa ya? RX itu apa ya? RX itu apa ya? Di video aku yang sebelumnya aku lupa deh. Ya, nanti deh guys, aku cari tahu ya guys. Oke, sini kita masuk ya, udah masuk ke override. Oke, di sini ada function atau method, ada onReady. Oke. Nah, di sini ada ambil user yang sudah login sekarang. Jadi simpanan di sini, habis itu ngambilnya itu yang ini nih. Jadi kita pakai out current user. Jadi user yang lagi login itu siapa gitu. Makanya diambil dari sini. Terus habis itu nih, dengarkan perubahan login atau logout secara real time. Ibaratnya itu tuh kayak satpam yang terus lihat siapa masuk dan keluar gitu. Nah, ini nih pakai user bind stream, terus kita atur outnya out state change. Jadi dia tuh yang mengawasi siapa sih yang keluar masuk, siapa sih yang login logout gitu. Nah, ini nih dia nih si satpamnya ini. Terus abis itu di sini kalau misalnya ada perubahan, jalankan fungsi ini nih, handle out change ever. Terus di sini ada fungsi. Nah, fungsi ini jalan kalau misalkan user sama login tuh logout. Ya di sini. Jadi kalau misalkan if usernya itu 0, maksudnya
Kalau misalkan kalau nggak ada user kan dia nol ya. Kalau nggak ada user dia bakal kelempar ke halaman login. Nih, get of all of name routes ke login. Tapi kalau misalkan dia ada user, berarti dia bakal masuk ke home gitu. Nih, kita pakai if else. Percabangan if else. Jadi kalau misalkan dia nggak ada user, berarti dia ke login. Tapi kalau misalkan dia nggak memenuhi atau dia berarti ada usernya, berarti dia ke home, routes.home gitu. Nah itu ini login. Nah sekarang register. Nah, jadi register itu kan berarti kan dia namanya register kan dia belum terdaftar apa-apa ya, data dia tuh belum terdaftar di mana-mana gitu. Jadi di sini kita butuh kirim data si user ini ke Firebase dulu. Nah kita pakainya await out nih, create user with email and password. Emang dia tuh udah ada suggestionnya deh kayaknya tuh kan, create user with email and password. Nah kita enter. Nah email sama password tuh. Terus kalau misalkan berhasil, Firebase otomatis login kan user nih, catch, habis itu get snack bar gitu. Enggak deh, ini bukan login deh guys, ini kayak apa ya, kayak alurnya gitu. Nah ini kan ini untuk register. Jadi kalau misalkan dia bakal dikirim dulu ke Firebase, pakainya create user with email and password. Kalau misalnya berhasil, Firebase otomatis login kan user. Terus ini bagian login nih. Kalau misalkan ini kan kalau misalnya register kan dia create user with email and password. Kalau misalkan login dia pakainya sign in with email and password. Kalau tadi kan create, kalau ini sign in. Tuh, tapi sama-sama pakai await out gitu. Nah, ini kita pakai ini string email, string password. Since ini namanya aduh lupa aku, konstruktor, bukan, parameter. Iya mah ya, parameter ya namanya yang di sini. Parameter kan namanya. Ya, parameter. Gitu. Terus ini sama aja kayak gini kalau misalkan apa namanya, kalau berhasil Firebase otomatis login. Ini juga Firebase otomatis ini masuk. Terus kalau untuk logout berarti pakainya out.signout, await out sign out. Jadi kalau misalkan logout out.signout, await out.signout. Abis itu kalau misalkan login dia sign in with email and password. Terus kalau misalkan ini create user with email and password. Terus di sini kan ada login, ada kita buat UI-nya itu ada di login bagian views sama register di bagian views. Kalau misalkan yang login views nih, kita lihat ya. Nih. Di sini ya ini kayak biasa ya. Kita pakai scaffold, F-bar, terus juga body, padding. Ini deh. Wait guys. Nanti kayak gini guys. Ini kan ada F-bar kan, F-bar tulisannya apa? Login. Terus abis itu di sini ada input email, ada kita pakainya text field, abis itu kita pakai controller email sama decoration itu ada label text email. Nih, ini sebenarnya dia kalau misalnya nggak ada isinya, dia di sini ada bakal email sama tulisan password. Terus di bagian input passwordnya itu di sini sesuai ya, controllernya ini email, ini password. Abis itu ini obscure text itu dia supaya password disembunyikan, jadi biar kayak titik gitu loh. Nah ini kita pakai true. Kalau misalnya false ya
ya berarti dia kelihatan gitu. Terus ini decorationnya itu input decorationnya kita pakai label teksnya password. Nah terus ini size box ini buat si tombol login. Jadi kita pakai elevated button, kita harus pakai on press, kita biar bisa dikirim ke out controller itu pakai instance login ya, pakai trim child text login. Terus biar pindah ke halaman register itu kan ini nih belum punya akun kan, jadi kita bisa pakai text button, terus on press get to name root register, terus child text belum punya akun register gitu. Jadi register itu nanti bisa dipencet gitu. Sama halnya dengan kalau misalkan kita register views juga sama, kita pakai text field tuh, email, password, habis itu pakai trim. Sebenarnya bedanya ini sih, kalau ini di text buttonnya di get back, dia punya akun login ini, jadi nanti dia bisa dipencet, dia bakal back gitu. Gitu guys. Terus ini pakai paddingnya 20, text field ini obscure text true, dia biar kan namanya password ya, terus pakai obscure text. Siapa ngomongin gue ya? Bukan. Tahan napas. Ya gitu guys pokoknya. Oke. Terus kan tadi kan ada import ini ya, app page ya. Nah import app page itu isinya ini. Jadi ada buat yang pet home sama yang pet login. Nanti dia jadinya kayak gini nih kalau misalkan di running gitu. Jadi kalau misalnya pas kita login tak, nah dia bakal ke home view is working gitu, dia jadi bakal ke home view gitu. Emang di video satu ngomongin login? Belum ya, makasih guys, kita bakal lanjut di part selanjutnya. Dah. Ini gue HP gue. Oke teman-teman, jadi kita lanjut videonya. Jadi kan sebelumnya itu kita udah ngejelasin tentang login kan, login, authentication. Nah sekarang kita itu mau buat gimana caranya kita bisa email verification. Kan kalau misalkan kayak misal kita mau login Google atau IG ya, terus kayak kita lupa password gitu kan, atau kita butuh email verification. Nah itu biasanya kayak kirim email gitu untuk mengubah password gitu, atau buktikan kalau ini kamu, biasanya kayak email verification gitu. Nah contoh contoh gambarnya tuh kayak gini nih. Nanti pas kita pencet kirim email verification, nanti dia bakal kayak gini nih, no reply. Ini contohnya aja ya, nih tuh
nih, hello, follow this link to verify your email address. Tuh, if you didn't ask to verify this address, you can ignore this email. Thank you. Out. Jadi ini kayak contohnya gitu. Itu kan sesuai add out apa gitu kan, sesuai sama kaliannya gitu kan. Nah, sebentar nih. Jadi ini aku ada kayak satu website gitu yang bisa kalian pelajari juga buat verifikasi email di Firebase Out ya. Jadi sini ada mari kita lihat cara kerjanya. Tangkapan live berikut diambil dari panduan ini cepat Firebase Out. Ini bisa ya kalian buka ya. Coba kita buka. Nih, ini bisa banget nih kalian ambil nih. Nih kebanyakan pakai bahasanya Kotlin ya. Lihat Kotlin. Tuh. Aku belum belajar guys kalau Kotlin. Java juga aku belum belajar. Ya udah. Tuh nanti. Jadi saat Anda menjalankan aplikasi dan memilih aktivitas autentikasi email atau kata sandi, Anda akan melihat layar ini yang memberi Anda pilihan untuk masuk jika Anda sudah memiliki akun atau membuat pilihan baru. Ini kayak gini nih. Ini tapi kalau ini itu Flutter Fire yang lama ya. Yang sekarang tuh dia nggak kayak gini tampilannya. Udah beda. Tuh, saat Anda mengklik tombol buat akun, Anda akan datang ke aktivitas baru yang menampilkan identitas pengguna dan ID pengguna Firebase yang terkait dengannya. Anda juga akan melihat bahwa email belum diverifikasi dengan tombol yang mungkin Anda untuk memverifikasinya. Nah, terus nanti di sini ada verify email. Itu apa email verification? Mengklik tombol verifikasi email akan mengirimkan email ke alamat tersebut. Email ini akan berisi tautan, dan setelah pengguna mengklik tautan tersebut, akun akan diverifikasi. Nih kalau kita pencet ya template emailnya nanti kayak gini ya. Lalu kita open tab aja. Nah nanti pas udah diverifikasi nih, Anda juga akan melihat bahwa identitas ini muncul sebagai pengguna di konsol Firebase. Anda dapat mengelola dari sana termasuk membuka. Nah, ini nanti email-email yang udah terdaftar itu sebenarnya nanti bakal ada di konsol Firebase, guys. Mana sih konsol Firebase? Ini ya di sini ya, coba. Cuma Kok kayak masa dibangun gitu ya? nih nanti di sini. Get started. Aduh, ini apa guys? Nih, nanti dia bakal muncul di sini nih. Kan sama kan? Coba bentar, tarik deh ke sini. Ada sih. Nih. Tuh, nanti bakal masuk sama kan kayak gini tuh. Nanti bakal masuk ke sini. Cuma ini kita belum nyambung. Gitu, autentikasi. Gitu guys. Nah, sekarang kita lihat di codingannya. Nih, di codingannya jadi pertama, bentar, ini kita rapiin dulu deh.
pastinya di main Dart. Nih kayak biasa ya, ini wajib ya avoid Firebase inisialisasi app. Ini wajib banget sebelum pakai Firebase. Kita punya kelas namanya my app, terus kita pakainya get material app. Oke, terus ini kita get page ya app page, karena kan kita masih pakai app page ya. Oke, terus habis yang kedua kita buka out controllernya kayak yang sebelumnya. Tuh out controller. Nih ini kan kita pakai Firebase, jadi kita pakai ini nih, final Firebase out Firebase instance. Oke, terus untuk register ini parameternya sama kayak yang sebelumnya. Terus ini buat akun baru ya, create user with email and password. Suara-suara ngantuk. Terus untuk kirim email verifikasinya itu kita butuh ini kan di sini kan ada udah ada objeknya ya, user residensial. Terus di sini kita panggil lagi user residensial, user, terus send email verification. Ini buat kirim email verifikasi. Oke, terus ini kita ada ini ya, kayak notifikasi, bukan notifikasi, kayak snack bar. Berhasil, terus link verifikasi sudah berhasil sudah dikirim ke email kamu. Terus setelah daftar langsung balik ke login lagi gitu nih, balik ke bagian login, ke rootnya si login tuh. Terus ini bagian loginnya nih ya, sign in with email and password. Nih cek apakah email sudah diverifikasi. Nih kayak gini nih. Kalau misalnya udah diverifikasi itu masuk ke home. Tapi kalau misalkan dia belum ke home atau dia nggak memenuhi yang ini, atau dia belum verifikasi, dia bakal muncul ini snack bar. Email belum diverifikasi. Silakan cek email kamu dulu gitu. Terus tau karena tinggal pakai sign up deh. Nah nanti pas log out dia bakal balik lagi ke login, ke halaman login. Itu. Terus kalau untuk apa dia belum tidur? Ini gimana sih cara klik menunya mana? Klik menu apaan? ini, klik menu authentication. Oh, di build. Itu lo autentikasi. Kalian liatin aja ya. Terus Nurut aja ya guys. get started. Aduh. Ya guys, jadi sebenarnya samping aku, teman aku juga lagi kasih tutorial ya, cuma kita sama-sama bingung. Jadi jangan nonton video kita ya guys, nanti kan sesat. Ya udah gitu guys. Nah sekarang kita lihat untuk si UI-nya, tampilannya guys. Mana sih? Ya di ini ya, di modules, register, dan di view. Terus kak gue pakai cara lo aja lah, bingung gua. Gue mau tidur. Gak bisa. Nah terus
Nah ini sebenarnya sama ya kayak yang tadi. Eh, kita pakai scaffold nih, kita kasih app bar, terus ada registernya, terus badinya kita langsung pakai padding ya kan, paddingnya 20 nih. Terus habis itu kita pakai kolom. Nah kan kalau misalnya mau pakai children itu harus pakai kolom ya. Hmm. Ya kalau pakai Hah? children Oh iya bisa pakai. ya kan. Oh iya. Iya iya iya. Ya nggak sih, terus pakai kolom. Nah ini kita pakai text field nih ya kan, kayak yang sebelumnya. Text field buat email. Terus ini kita mau ada kayak yang label abu-abu itu loh. Nah ini kita pakai label text, tapi kita harus lewat nih decoration, habis itu input. Kalau kalian bisa, kalau misalnya kalian buat kalau kalian nulis decoration ini nanti tanda ini nih. Jadi nggak disuruh lihat coding kan? Input decoration ya guys ya. Nih input decoration itu dia bisa ada ini. Nah nih kita pakai label text. Kalian bisa ada label style, ada bisa helper, ada bisa banyak ya guys. Tapi sini aku mau pakai label text karena kan kita mau ada tulisan abu-abu ya untuk kan. Nah ini email. Terus itu buat passwordnya kan option text, ini kita pakai option text biar jadi titik-titik gitu. Terus decoration kita pakai label text lagi. Terus ini size box itu dia buat si buttonnya, kita pakai on press itu biar bisa dipencet. Terus ini out control instance register ini dia biar ini ya biar dia tuh ngirim ke si Firebase nya kalau nggak salah sih. Email text stream, password text stream ya kan. Terus child text register. Ngilangin nontonan mulu, kesel banget. Itu sini jangan lupa ya diimport ya guys ya. Nah ini dia ini 3 kenapa, karena kan kita lagi ada di sini kan, berarti kita harus melewati views, harus melewati register, dan juga lewat modulus baru ke controller gitu. Jadi 3 gitu guys. Itu ya guys, insya Allah paham. Kalau misalkan kalian belum bisa paham, ini nih kalau misalnya nanti kita mendaftarkan, ada user yang daftar ini, nanti dia bisa di sini nih. Ini dia dibuat sama Google ya guys ya. Jadi semua tuh bisa di sini gitu. Gitu. Anak dibakar. Sebentar ya guys ya. Aduh ini temen aku emang Update. iya. Mana tadi ya guys? Nah tuh. Ya nanti dia kekirim ke emailnya kayak gini nih. Tinggal kalian pencet netek gitu. Oke deh guys, sampai jumpa di video selanjutnya atau part selanjutnya gitu lah ya. Dah. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya. Jadi di selanjutnya ini kita bakal bahas query data. Oke, jadi bentar. Query data. Nih Firebase queries. A fundamental aspect of working with Firebase database like the real-time database and cloud Firestore. Ini kita translate aja lah ke Indonesia. Oke, nih. Jadi query ini menawarkan berbagai alat kepada pengembang untuk memfilter, mengurutkan dan membatasi data yang mereka ambil sehingga memiliki operasi pengambilan data yang lebih efisien dan tepat sasaran. Oke, terus jadi sebentar. Oke, jadi ini aku kasih tahu dulu ya Firebase query itu kayak apa. Sebentar. Ini
Jadi yang tadi dibilang kalau dia tuh bisa untuk memfilter, mengurutkan dan membatasi data yang diambil dari basis data Firebase seperti real-time database dan Cloudflare Store. Jadi sebenarnya apa sih, kita bahas apa sih ini? Firebase Query Data itu tuh dia kayak PHP admin gitu loh. Jadi dia tuh kayak back endnya gitu kan. Kalau misalkan PHP admin yaudah itu kan bisa buat Laravel. Nah sedangkan kalau misalkan kita pakai buat aplikasi itu kita bisa pakai ini nih, Firebase Query itu. Terus opsi query ini sangat penting untuk menyesuaikan operasi pengambilan data agar memenuhi persyaratan spesifik yang dapat membantu mengoptimalkan kinerja dan mengurangi transfer data yang tidak perlu. Terus query Firebase itu membuka pengembang untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kita dapat mengambil hanya catatan yang nilai bidang tertentu memenuhi kondisi yang ditentukan. Nih, dia ada pengurutannya juga. Apa sih kalau di bahasa Inggris ini itu sorting. Okay. Nih, query Firebase memungkinkan pengurutan data berdasarkan bidang yang ditentukan. Ini berguna ketika kita membutuhkan data dalam urutan tertentu seperti abjad atau numeric. Terus dia ada pembatasan juga dengan query Firebase. Anda dapat membatasi jumlah data yang dikembalikan oleh sebuah query. Ini berguna ketika kita hanya membutuhkan sebagian data, misalnya 10 data pertama. Nah ini kalau untuk data real time ya banyak dia metodenya seperti order by child, equal to, limit to first gitu. Cuma ini kita bukan yang itu. Oke, ini kita mulai dari sini. Jadi di sini ada kelas product controller, terus kita extend ke getX controller karena kita di sini pakai getX. Jadi dia wajib untuk extend ke getX controller. Terus ini ada instance first store. Di sini tuh biar dia kekirim ke Firebase-nya. Terus habis itu di sini ada var product list. Di sini pakai .obs list untuk menampung data dari versi reaktif. Karena kita pakai .obs, jadi dia reaktif ya. Kayak video awal-awal itu kan aku dijelasin tuh reaktif tuh kayak apa. Terus habis itu di sini kita udah mulai pakai void init on init. Jadi saat controller pertama kali dibuat, itu dia bakal langsung manggil function ambil data gitu. Nih, maksud ke function query data. Oke, di sini ada function atau metode fetch products. Nah, di sini ada collection namanya itu products. Jadi di sini Firestore collection. Jadi di sini itu artinya kita ngambil collection yang namanya products gitu. Terus di sini kita mau mengurutkan berdasarkan field price atau harga. Caranya itu kita bisa titik order by, terus kita tulis si collectionnya, si price, terus descending false. Terus kita pakai di sini snapshots untuk mendengarkan perubahan data secara real time. Nih sama juga listen. Terus kosongkan list sebelum isi ulang, product list clear. Terus habis itu di sini kita ngeloop semua dokumen yang diterima. Kita pakai perulangan for. Nih. Habis itu kalau udah kita tambahkan data ke list. Jadi product list.add doc.data. Oke, terus habis itu di app page-nya juga ini kita taruh ada login, register dan juga produk. Ini produk belum aku taruh ya guys karena dia belum ada
static cons initialnya sama kayak yang sebelumnya ya, tetap roots login gitu. Terus approach-nya sama home login register juga. Nah gini aja deh, aku mau kasih konsep besarnya. Jadi apa namanya, jadi kan kita pakai Flutter, terus getX, terus kita pakai getCLI, sama kita pakai sistem routing terstruktur kan. Nah habis itu di sini kenapa ada app-page sama approach, karena kalau misalnya app-page itu dia file utama itu untuk menyimpan daftar halaman untuk get page, sama dia untuk menentukan initial root. Makanya dia ada static final roots nih, get page itu untuk menentukan initial root gitu. Initial root ini nih, login register itu initial root. Terus kalau misalnya approach itu untuk menyimpan nama root yang konstan, sama biar gak pakai string manual gitu. Makanya sini ada static cons nih, static cons home, static cons login, static cons register gitu. Terus abis itu, nah ini kan ada part of app page ya kan. Di app page juga ada nih, ini kan pakainya part begini kan. Nah tapi kenapa pakai part of gitu? Nah, artinya file ini tuh bukan file yang berdiri sendiri. Terus dia adalah bagian dari app page dart, si app root ini, sama mereka tuh kayak satu file yang dipecah jadi dua gitu. Jadi app page sama app root itu kayak satu file yang sebenarnya tuh dipecah jadi dua. Makanya kita pakai part of gitu. Makanya di app root kita part of app page, di app page kita part of page root. Nih, kayak gini. Jadi kan di project ini kan kita pakai getXLI. Nah, jadi sistem routing itu otomatis dipisahin jadi dua file. Ada app-page sama approach. Jadi app-page itu dia berfungsi untuk mendefinisikan daftar halaman atau get page, sedangkan kalau approach itu dia hanya menyimpan nama root agar tidak menggunakan string manual. Nah, karena approach itu menggunakan keyword part of, maka file tersebut bukan file terpisah, melainkan bagian dari app-page .dart. Nah, karena itu kita nggak boleh mengimport approach dart secara manual, melainkan harus menggunakan part of. Terus ketika kita memanggil get of all name di bagian mana ya? Ya pokoknya kalian pernah lihat tuh pokoknya di sini. Nah itu getX akan mencari root login di dalam daftar roots pada app page dan kemudian membuka halaman yang sesuai. Get of all name itu bentar. Get of all name. Apa ada di udah ya kayak ya udah pokoknya gitu ya guys. Nih jadi pokoknya intinya itu
real time database dan juga cloud Firestore. Jadi kalau cloud Firestore kan dia kayak Google Drive gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan ringkasannya ya, jadi kan get CLI itu kan dia membagi routing jadi jadi kan kita pakai get CLI jadi dibagi jadi dua, ada get, jadi ada appage sama approach. Appage itu dia untuk daftar halaman, kalau approach itu dia untuk daftar root. Terus abis itu di sini tuh dia pakai menggunakan part dan juga part of. Abis itu karena di kayak part sama part of, jadi makanya nggak boleh pakai import. Sama navigasi kita pakai routes login. Oke deh guys. Oke. Kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, jadi selanjutnya itu adalah cloud storage. Oke, jadi sini ada Fabric Cloud Storage adalah solusi berbasis cloud yang tangguh dan dirancang khusus untuk menyimpan dan menyajikan konten yang dihasilkan pengguna seperti foto, video, dan file media lainnya sebagai bagian internal dari platform Firebase. Firebase Cloud Storage mudah terintegrasi dengan berbagai layanan Firebase dan GCP atau Google Cloud Platform, yang menjadikannya pilihan yang tepat bagi pengembang untuk membangun aplikasi yang scalable, aman dan berkinerja tinggi. Dan terus di sini sama aja ya kayak atas, foto, video, dan file media lainnya. Terus habis itu nih, sebagai bagian dari platform Firebase, ia menawarkan integrasi tanpa hambatan dengan berbagai layanan Firebase dan Google Cloud Platform. Hal ini menjadikan pilihan ideal. Nih, Firebase Cloud Storage gini kan intinya. Habis itu bucket object metadata. Terus fitur utamanya itu ada untuk dalam bentuk skalabilitas itu Firebase Cloud Storage dirancang untuk tumbuh bersama aplikasi kami, mendukung miliaran pengguna, konten dan data yang dihasilkan pengguna. Terus abis itu untuk keamanan, dia juga menentukan akses yang tepat ke basis data dan juga autentikasi Firebase untuk mengenkripsi data saat dalam perjalanan dan saat disimpan. Terus dalam hal integrasi juga dapat mudah terhubung dengan layanan Firebase lainnya seperti Firebase Authentication, Firestore, Real-Time Database, dan layanan Google Cloud. Terus untuk pengiriman konten global juga dia bisa menjaring ke global Google Cloud. Sebenarnya mirip-mirip ya kayak Google Drive, ya enggak sih? Ya terus di sini juga ada di sini salah di Flutterfire itu ada Google Storage. Nih
Sebenarnya ini pengertiannya nggak terlalu banyak. Yuk kita nih, next aja kita get started ya. Kalau misalkan kita ke konsol itu, aku udah punya sebenarnya sini projectnya dari ke Firebase. Cuma cuma aku masih bingung ya gunainnya gimana. Oke, ini kita langsung install aja ya, karena ya udahlah pengertiannya gitu aja. Nih, oke. Nah, karena di sini kita pakai get CLI. Sebentar. Kita tutup dulu semuanya. Close save. Oke. Oke. Terminal. Oke. Sebenarnya sini kan kita pakai get CLI jadi lebih mudah install Firebase storage. Get install Firebase underscore storage. Apa ini? Get the term get is not recognized as a name of. Spelling. Coba kita tanya ya guys. Karena aku masih pemula jadi kita masih butuh untuk nanya. Oke. Oke, ini beda lagi, bukan error Flutter, ini error get ya, belum terinstall atau belum masuk pad. Udah tahu guys, kalian lihat video pertama aku kan, aku udah masukin ke pad. Pesan artinya Windows tidak mengenal. Jadi saat kamu ketik get create patch, terminal tidak tahu apa. Install get CLI. Buka terminal lalu jalankan. Udah aku masukin. Ya Allah. Oke, kita aktifin dulu aja kali ya. Sebentar. Sebenarnya oke. Sebenarnya di video pertama itu aku udah ngaktifin tapi nggak tahu kenapa. Masa ya mati tiba-tiba? Ya udah, kalian kalau mau cuma saya sama, aktifin lagi aja nih. Dart global activate get CLI. Ya kita tunggu. Oke. Ini udah activate get CLI. Habis itu ini ya. Nih kalau misalkan kalian, aku udah nambahin kok ke environment.
user app data lokal. Oh, ya kan sama kan? Nah, coba sekarang yaudah kita tutup dulu aja kali ya, bentar. Yaudah kita tutup dulu. Abis itu kita get min version. Oke, dia bisa kok. Oke, kita man. Aduh, sebentar. Nah, ini dia langsung ke project. Oke. Terus kita buka lagi terminal, kita ulang. Oke, bismillah. Oke. Berarti emang harus diaktifin lagi baru dia mau. Oke, ini udah berhasil guys. Ini berhasil ya. Oke. Nih kalau misalnya kalian buka di Paspec YAML-nya, dia udah bakal ke daftar. Nih Firebase storage. Yay. Tapi kalau misalkan kalian error, itu dia berarti versinya ketinggian. Itu kalau misalkan kalian error terus versi ketinggian, bisa kalian turunin aja, bisa jadi 6, jadi 5, 4 gitu. Karena dia nggak boleh lebih tinggi dari dari mana ya, pokoknya kalian turunin aja lah versinya itu. Wait. Oke. Terus abis itu, nah udah, terus sekarang kita bakal udah ya nih set up cloud storage. Nah nanti dia tuh bakal kesini ke storage. Cuma di sini aku nggak tahu kenapa harus bayar ya. Jadi pokoknya kayak gini nih, how do I get started. Nih kita pencet aja tuh. Jadi nanti kalian bisa mengintegrasikan Firebase SDK-nya dulu. Abis itu kalian create reference. Abis itu upload to native types in memory or on disk and secure your files. Ya gitu. Terus di sini kalian juga bisa nih lihat-lihat nih, kalau misalnya di Android iOS Plus nih, kalau misalnya upload files ini bisa upload from data in memory, from stream, local file, download URL. Nih dia udah ada petunjuk kayak gitu nih. Kalau misalkan kalian mau reference from our app, kalian bisa gini nih, tinggal copy paste. Habis itu kalau dari local file, Masya Allah, alhamdulillah. oke. Terus nih kalau misalkan kita lihat di sini ya, sebentar, Firebase cloud storage. Nih unduh file dari cloud storage di Firebase.
Jadi nanti kita yang pertama itu kita akses konsolnya dulu, yang ini nih, yang dari Firebase Console. Terus habis itu kita navigasikan ke bucket penyimpanan, temukan bucket penyimpanan berisi file. Habis itu kita pilih file, nanti iya. Terus isi bucket, pilih file atau folder yang diinginkan. Habis itu pilih opsi unduh. Terus habis itu kita bisa langsung unduh file. File tersebut akan diunduh ke perangkat lokal. Habis itu beberapa konsol menawarkan opsi untuk mengunduh sebagai file zip terkompresi. Nah, ini gak usah lagi sutil. Terus habis itu ya ada aturan keamanannya juga. Nih aturan konsol. Jadi ini tuh memastikan bahwa orang yang minta akses data penyimpanan cloud itu adalah orang yang sah. Terus mendefinisikan sifat hak yang diberikan kepada pengguna yang telah diautentikasi sesuai dengan peran dan izin pengguna tersebut. Gitu. Oke. Cloud storage. Sebentar. Mungkin kita belajar dari sini aja ya, dari sini nih. Ini untuk setupnya. Nih, the first step in accessing your cloud storage bucket is to create an instance of Firebase storage. Nah, jadi nanti kalian bikin final storage, Firebase storage instance. Itu loh yang tadi biar kita itu bisa nyambungin cloud storage nih. You are ready to start using cloud storage gitu. Jadi kalian nih copy ini dulu. Terus kalau misalnya kita mau delete files, nih, to delete a file, first create a reference to that file, then call the delete method on that reference. Nih, kita create dulu reference-nya, habis itu nih final this ref storage ref chat nih, kita panggil gambar mana yang mau kita hapus. Habis itu kita baru kita panggil si method delete-nya ini. Gitu. Kalau misalkan mau upload files, ini tadi aku udah itu ya. Bisa juga upload from a string kayak gini nih. Download files. Oke, create reference-nya dulu. Nih. Habis itu create a reference with an initial file path ending sesuai sama yang ada di yang punya kalian. Terus di sini kita harus, berarti emang kita harus buat bucketnya dulu, guys. Sama abis itu baru ada di sini. Nih, Firebase storage instance. Gitu. Oke. Segitu dulu untuk Google Cloud Storage on Flutter. Dia mirip-mirip kayak Google Drive pokoknya. Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang aku mau jelasin kalian tentang file picker.
Jadi ini kalian bisa buka ke ini aja, ke pubdev nih. Kok ini sih? pub.dev. Nah, nih kalian tinggal cari package-nya. Ada namanya FilePicker, enter aja. Nah, ini dia tuh udah banyak ya like, karena dia salah satu yang populer juga si FilePicker ini. Nah, kita pencet aja. Nih, FilePicker. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Nih, jadi FilePicker itu adalah sebuah paket yang memungkinkan Anda menggunakan penjajah file bawaan untuk memilih salah satu beberapa file dengan dukungan pemfilteran ekstensi. Nah, fitur yang saat ini didukung itu mendukung berbagai platform ya, kayak ponsel, web desktop, terus abis itu menggunakan pemfilteran format khusus. Nah, ini saat ini tuh bisa PDF, SVG, zip, dan lain-lain. Habis itu penyimpanan cloud itu kayak G Drive, Dropbox atau iCloud. Terus pemilihan berkas tunggal atau ganda, mendukung pengambilan berbagai X file, cross file. Terus berbagai pilihan default, filter default, media, gambar, video, audio lainnya. Udah sih itu aja. Ini kompatibilitasnya. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin kita ke installation-nya dulu. Oke, ini kalau misalkan di installation ya, cuman nih add the latest file picker as a dependency in your PubSpec YAML file. Jadi di sini instalasinya udah kita tinggal tambahin di PubSpec YAML aja. Nah, sekarang kita tambahin. Karena kita pakai get CLI, jadi wait. Kita tinggal get install apa ya, aku lupa. Sebentar guys, aku tuh melihat dari video ini juga guys. Sebentar nih, get install file picker. Oh ya bener, get install file underscore picker. Oke. Kita tunggu. Oke. Nah, ini tadi tuh pada merah-merah karena emang kita belum install si file pickernya. Nih, terus sekarang kita lihat ke PubSpec YAML, tuh udah ada kan? Ada file picker di sini. Versi 8.7. Dah. Terus abis itu mana tadi? Mana guys? Kok hilang? Oh, ini nih. Ya tuh yo, add the latest file picker as a dependency. Udah ya, tadi kan udah kita ini ya. Udah kita masukin. Nah, terus sekarang setup kita Android. Nih,
Kalau Android itu also you should be ready to go as long as you can conquer runtime permission included with the packet. Ini cuma kayak gini aja ya. Soalnya kalau iOS, kalau iOS ini banyak ya, cuman karena kita pakai Android jadi udah kita pakai Android. Oke. Nah, ini untuk Android ya. Oke, langsung aja lah kita kesini ya. Ini aku jelasin aja. Ini kan tadi pas spek yang malah udah. Sekarang kita ke, nah sini ada, kita tambahin di sini ada file upload controller. Ya, karena kan namanya file picker kan dia kayak untuk mengupload gitu nggak sih guys? Ya nggak? Ya ada nggak file picker? Nggak ada. Ya udah. Tunggu. Oke, jadi pertama kita mulai dari si controller ya guys. Oke, jadi seperti biasa ini instance Firebase storage, terus ini instance Firestore-nya, terus ini observable untuk penyimpan, ini reaktif karena kita pakai OBS. Terus habis itu ini observable loading. Nah, sekarang kita masuk ke function pick file. Ya, jadi di sini yang pertama itu kita harus set loadingnya harus true. Coba kalau false, nggak bisa, dia harus true. Nggak false sebenarnya bisa sih, nggak bisa juga pasti. Tuh, cuma kan kita di sini butuh true ya. Nah, oke. Terus yang pertama di sini kita buka file picker. Nih file picker result. Sini ini kan no label deh. Nih kita pakai await file picker platform pick files. Terus kalau misalkan si usernya nggak jadi ngepick, nggak jadi milih gitu, dia cancel, berarti kita pakai percambangan if. Nih, jadi kalau misalkan resultnya itu null atau nggak ada, berarti is loadingnya itu jadi false. Kan tadi kan dia milih is loadingnya true kan, tapi kalau misalkan si usernya nggak jadi milih, nggak jadi ngepick, nggak jadi, pokoknya di cancel, is loadingnya kita jadiin false gitu. Terus habis itu ini kalau misalnya dia jadi ngambil nih, habis itu langkah kedua dia ambil file path, file result file single path. Terus habis diambil kita simpan nama filenya. Tuh. Itu kalau udah kita upload ke Firebase storage. Ini kita panggil sini file name-nya. Terus kalau udah kita ambil URL download, string download URL await ref get download URL. Terus simpan URL ke Firestore. Kalau udah, terus abis itu di sini kita, di sini nanti ada namanya file name. Habis itu ini nanti dari file name.value, habis itu file URL-nya. Terus habis itu sama create add, kita pakai datetime now. Dan nanti muncul dia berhasil, file berhasil di-upload gitu. Terus bisa selesai deh, makanya di sini finally is loadingnya jadi false gitu. Terus di bagian view-nya ini contohnya ya, jadi nanti kan ada kayak kolom gitu, enggak ding, biar karena kita mau pakai children, jadi sini kita kasih kolom. Terus tampilkan nama filenya apa. Kalau misalkan dia belum ada, dia berarti ke belum ada file. Ini pakai, aku lupa lagi namanya apa.
Ya itulah ya guys, pokoknya aku lupa banget. Dan tapi kalau misalnya ini nggak memenuhi, kita bakal sini nih ke namanya. Berarti kalau misalkan, berarti dia bakal kesini kalau ini nggak memenuhi, berarti dia bakal kesini kalau emang udah ada filenya gitu kan, gitu. Terus sini ada elevated button sama ya, ini kita pakai ini juga. Aduh aku lupa namanya apa sih, kalian tahu kan? Ya aku lupa. Nah terus di bagian page nya ini jangan ini kenapa ya string get register. Oh declare itu dari si page kita. Hah, wait, ini kenapa nggak mau coba, aneh banget. Register views, login views, oh belum diimport, astaga. Import modules bentar, si produk itu di controllers, viewnya di, oh nggak usah, berarti nggak sebagai beginian cuy. Bentar, ini kan dalam modules ini view. Package, aduh, views, karena diupload di sini nih. Mana sih? Apa controller upload. Nah ini produk harusnya kita hapus aja, soalnya aku nggak bikin produk, cuman upload doang. Modules, kita import lagi. Lah kok nggak ada sih kok. Ya udah lah ya. Terus di approach-nya ini kita tambahin upload, di static cons upload kan. Terus juga ini static cons upload, ini bagian path, ini bagian roads, ini bagian roads, ini bagian path gitu.
gitu deh guys. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau kalian nggak ngerti, nggak usah ditonton guys, sumpah beneran. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.